28. Kita lanjutkan sekarang ke desain penampang persegi bertulangan rangkap, halaman 79, dan ini menjadi bahan UAS. Sebelum kita mulai atau melanjutkan perkuliahan ini, ada pertanyaan mengenai materi sampai minggu lalu? Ini ada delay nggak saya ngomong ini? Tes. Halo? Saya ada delay nggak ngomongnya? Biar saya ganti jaringan. Nggak ada, Pak. Di saya tidak, Pak. Oke. Baik, kita lanjut. Di halaman 79 ini, di sini di awal diberikannya step-step atau langkah-langkah yang merangkum bagaimana proses pengerjaan desain penampang persegi bertulangan rangkap. Jadi ini menjadi bahan UAS dan bobotnya persen, dan itu sangat menentukan. Kalau kita lihat posisi nilai sekarang ini, MRKG 3A, ada beberapa orang yang sudah lulus. Kalau sekiranya dia tidak mau mengerjakan NEK 4 dan NUAS, dan tidak ikut UAS, dia sudah lulus, yaitu dari bawah itu Umi, kemudian Nah, ini sudah lulus ini. Dengan nilai C 54, 50, 50. Jadi tidak perlu mengerjakan NEK 4 minggu depan dan ikut UAS. Mereka sudah dapat C nilai akhirnya. Ilmi masih kurang 1 poin. Nah, beberapa yang lain yang di kisaran 44 ke atas ini sudah sangat aman sebenarnya untuk mendapatkan nilai C. Jadi ini posisi nilai terakhir. Jadi yang paling rendah di sini Anastasia. Ini perlu dikejar ini. Jadi sudah saya open nanti di NEK 4-nya. Kalau dianggap oke semua, ini posisi nilai. Ya lumayan, sudah masih tinggal 3 orang lagi yang perlu untuk berjuang di UAS. Cantika, Aulia, Anastasia, dan Amira. Itu posisi nilai, jadi tidak perlu ditakutkan nilainya. Fine-fine aja untuk mencari nilai C. Jadi bisa fokus ke mata kuliah lain. Jadi yang mau mengejar nilai B dan nilai A, fokus di pertemuan kali ini. Karena ini merupakan bahan dari UAS yang berbobot 30%, menambah 30 poin ke nilai yang sudah ada tadi. Untuk mendapatkan nilai B, batas minimumnya adalah 66. Desain penampang bertulangan rangkap. Langkah di sini, langkah-langkah yang sudah dijelaskan mulai dari bab 3. Mulai dari analisa. Analisa lentur, balok, beton bertulang sudah ada ini. Tinggal sekarang digunakan lagi. Di sini bedanya dengan bertulangan tunggal hanya di batasan. Di sini ada dihitung MU1.
MU1 ini apabila masih lebih kecil dari momen yang ada, maka dia diperlukan tulangan tekan. Apabila lebih besar, maka cukup tulangan rangkap. Jadi tinggal kalian yang merencanakannya, apakah dalam kenyataannya mau tulangan tunggal atau mau tulangan rangkap dengan cara menyetel MU1 ini. Nah, untuk jelasnya kita lihat ke contoh, karena berkutat pun di langkah ini. Setelah melihat contoh nanti baru langkah ini bisa dimengerti. Contoh 46. Di sini masih gampang di contoh 46 ini. Kenapa masih gampang? Karena dia masih membatasi, sudah diberikan dia B dengan H. Sudah diberikan dia B dengan H. Dan kemudian juga gampang karena sudah diberikan berapa besarnya momen. Sudah diberikan berapa besarnya momen terfaktor. Jadi hati-hati dengan kata terfaktor ini. Artinya di sini momen ini sudah dikali 1,2 dengan 1,6. Jadi kalau tidak ada diketahui terfaktor, maka dia harus dikalikan 1,2 dan 1,6. Dan biasanya ada penjelasan tambahan itu momen akibat beban mati atau beban hidup, sehingga kita mengetahui dikali 1,2 atau 1,6. Mati kali 1,2, hidup kali 1,6. Sama dengan baja. Baja beton sama. Kayu harusnya sama kalau sudah memakai peraturan yang terbaru 2013. Di sini dibatasi B 300 mili, H 550, momennya 350 kN/meter, FC 20 megapascal, FI 400. Saya skip itu. Saya kurang suka karena kurang mirip dengan soal UAS. Saya cari yang, waduh, tidak ada pula ya. Dia tidak ada. Di soal UAS nanti, nggak apa-apa. Di soal UAS nanti B dan H ini tidak diketahui. B dan H ini tidak diketahui. Jadi B dan H ini kalian sendiri yang menentukan. Termasuk nanti di momennya ini pun harus sudah kalian kalikan 1,2 dengan 1,6 tersendiri. Itu saya ingatkan tingkat kerumitannya agak lebih tinggi. Karena itu di NEK 3 dan NEK 4 saya rendahkan tingkat kesulitannya supaya ada waktu untuk ataupun kesempatan untuk mengumpulkan nilai. Di sini karena sudah diketahui maka sebentar. Ya. Karena sudah diketahui maka hal pertama yang kita tentukan itu adalah menggunakan Romax. Dengan menggunakan persamaan dan 324 persis seperti balok penampang. Jadi kalau kita lihat persamaan 313 itu persamaan yang ini, huruf B.
313. Jadi kita tentukan di situ rho B-nya ini dapat 0,02168 dengan menggunakan persamaan 313. Kemudian dengan menggunakan persamaan 318 akan didapat berapa besarnya RU. Jadi RU situ dapat ini 4,09962 dari persamaan 318. Dari persamaan 324 didapat Romax. Ini terbalik dia. Harusnya RU dulu baru Romax. Didapat berapa besarnya Romax. Jadi dengan persamaan 313, 318, dan 324 didapat Rho B, RU max, dan Romax. Saya sarankan memakai rumus, jangan memakai tabel, supaya paham. Baru kemudian dari sini didapat MU1. MU1 itu sudah dirangkum dia di sini dengan perumusan RU max dikali BD kuadrat. RU max dikali BD kuadrat. Di RU max kali BD kuadrat ini, nah ini apabila kalian tidak diketahui B dan H-nya, di sini kalian bermain. Jadi di sini kalian bermain, disinilah kalian mulai menentukan berapa B-nya dan berapa H-nya, B dan H. Jadi biasanya diambil H itu sama dengan 2 kali B. H itu sama dengan 2 kali B, sekitar itu. Atau H itu, H per B itu sama dengan 3, atau D per B sama dengan 2. Itu diambil. Kemudian B itu kalian ambil berapa, rencanakan D-nya berapa, termasuk sudah kalian rencanakan juga berapa besarnya tulangan sengkang. Jadi kemudian bisa kalian di situ menentukan berapa besarnya B dan D. Baru kemudian dimasukkan ke sini, atau diambil saja B-nya, atau diambil saja B-nya, kemudian didapat berapa D-nya. Nah, jadi kalau di sini B dan D itu sudah ada di sini dia. Jadi dia tinggal mengontrol berapa besarnya MU1. Nah, kenapa kemudian di sini dia lebih suka membuat contoh soal seperti ini? Karena kalau menggunakan contoh seperti yang saya buat nanti di UAS, agak lebih ribet dia. Agak lebih ribet. Nah, ini bisa dipelajari sendiri sebenarnya. Saya membuka contoh yang seperti yang saya katakan tadi, karena di situ letak ilmunya dengan peraturan yang lama. Nanti sesuaikan dengan yang baru. Dengan buku lama, sesuaikan dengan buku baru. Saya mau menunjukkan di sini langkah-langkahnya saja. Ntar saya mencari.
Saya masih mencari contoh perencanaan supaya kalian memahami ini model seperti yang sudah kita jelaskan minggu lalu, cara membandingkannya. Di sini agak beda jauh dia peraturan lama ini. Nanti kalau saya kasih ke kalian, bingung kalian. Udahlah, mengikut ini aja. Jadi yang penting kuncinya di sini saja. Kuncinya di sini saja di MU1 sama dengan RUBD kuadrat. B-nya dengan D-nya tinggal tentukan sendiri. Yang penting diambil rasio D per B-nya sekitar 2. Rasio B per D per B-nya sekitar 2. Termasuk seperti ini. Yang perlu dilihat di contoh ini. Di sini kan tidak ada diketasinya berapa diameter sengkang. Berapa diameter sengkang. Kemudian tiba-tiba di sini, ketika menghitung tinggi efektif, dia H itu dikurang DB per 2, dikurang 50. Tiba-tiba keluar di sini, dikurang DB per 2, dikurang 50. Padahal tidak ada barang, tidak ada penampang. Jadi di sini dia 50 ini datangnya dari selimut ditambah sengkang. Selimut ditambah sengkang, selimutnya 40, sengkang 10. Jadi ini kurang 10, kurang 40. DB per 2 dianggap dia tulangan itu 25 mili. Nah, makanya di sini ada tiba-tiba muncul dua angka siluman, 25 dan 50 yang tidak ada diketahui di atas. Makanya ketika di soal-soal yang menyangkut baja ataupun beton ataupun kayu, selalu ada keterangan di situ apabila ada data yang dianggap kurang dapat ditentukan sendiri. Artinya di situ ada faktor yang bisa kalian tentukan sendiri. Nah, seperti ini muncul tiba-tiba. Tidak ada di soal, tidak ada diketahui, muncul tiba-tiba. Jadi, kalian yang menentukan di sini bahwa tulangan itu berdiameter 25, selimut 40, dan sengkangnya diameter 10. Itu bisa dilihat di sini. Jadi kemudian dihitung AS1. Di sini didapat MU1 292 masih lebih kecil dari MU 350. Sehingga ada momen sebesar 57,7 yang tidak dipikul, belum dipikul. Jadi kita memerlukan tulangan tekan untuk memikul 57,7 kilonewton meter ini. Dengan mengasumsikan besarnya AS2 dan AS aksen, tentunya dengan D aksen sama dengan tebal selimut beton tambah diameter tulangan geser. Nah, ini 50 datangnya dari sini. Tambah setengah diameter tulangan tekan. Untuk mempermudah dalam perencanaan, baik dalam perkuliahan ataupun di lapangan, saya sarankan diameter tulangan tekan itu samakan dengan diameter tulangan tarik. Di contoh ini dia berbeda.
tulangan tekan dia memakai 19, tulangan tarik memakai 25. Sehingga didapat di aksen itu di sini ditambah 19/2. Baru dihitung dia AS2, sehingga luas total tulangan tarik itu akan bertambah dia luas tulangan tekan ditambah dengan luas tulangan tarik yang ada. 1981 ditambah 374. Dan tulangan tekan itu 374. Balik dia kita memeriksa apakah dia persis seperti tugas di NEK 3 ya, NEK 3. Bahwa periksa dia tekan itu sudah leleh atau belum. Sudah tekan atau belum, didapat dia sudah meleleh. Kalau tidak, kalian mesti menggunakan persamaan ABC. Persamaan tulangan rangkap. Karena di sini sudah leleh, diperiksa kemudian tulangan tarik sudah meleleh atau belum. Untuk mencari berapa besarnya faktor reduksi yang dipakai. Jadi dipakai dia kemudian AS itu 5D25, untuk tarik, tekannya 2, diameter 19 sebesar 566. Seperti ini. Nah, kemudian yang mau saya soroti kemudian di sini, ini perbedaan persepsi ya. Cuman masing-masing ya beliau yang mengarang buku ini dan para saya pun praktisi dan menghitung gitu. Ada beberapa yang menjadi permasalahan dalam hitungan seperti ini, yaitu ketika di sini menghitung AS. AS yang dipakai dia di sini adalah AS yang didapat dari hitungan AS1 langsung dengan memakai rumus Rhomax kali B kali D. Rhomax dikali B dikali D. Permasalahan utamanya adalah kalau ini saya cari dulu tulangan berapa. Ini saya cari dulu tulangan berapa. Kenapa? Karena ketika kita mencari ketulangan berapa, tidak ada tulangan itu yang pas. Nah, seperti ini ya. Tulangan itu kan untuk tarik 2356,17. Ketika dipakai dia, maka yang dipakai itu tidak ada 2356,17. Tetapi yang ada itu 2450. 2450. Ini kalau dipakai kemudian kehitungan yang ada di sini, ketika dipakai kehitungan yang ada di sini, maka tidak sama dia bukan 1981. Maka hitungan yang ada di situ adalah 2450 kurang 566, 450, 116, berarti dia 18. Nah, sudah 18 dia. Ini 1981,64 tambah 374. Jadi ada pergeseran di situ besarnya. Ada pergeseran besarnya di situ. Jadi kalau dihitung ulang dia, ada pergeseran besarnya di situ. Jadi kalau kita bawa ke Excel, ini kalau cara mengambil seperti ini ya, itu bahayanya kalau cara mengambil seperti ini, ada pergeseran di situ. Saya nggak tahu apakah kalian bisa paham apa yang saya maksudkan. Mudah-mudahan paham. Jadi di sini tulangan yang diambil di awal dia pakai AS1. Saya katakan di sini buku AS1. AS1-nya adalah 1981,69. 1981,69 mm².
Kemudian dipakai dia, didapat dia di sini hitungan di atas itu, AS aksen 374,48. AS 2 374,48. Ini tulangan tarik. Ini, oh sorry, bukan, ini tulangan AS1, ini tulangan AS2, ini tulangan tekan. Sehingga tulangan tarik itu menjadi AS di sini. AS, supaya sama dia, AS aksen, sini AS adalah penjumlahan dari AS1 dan AS aksen. Nah, ini dari hitungan. Kemudian setelah diambil dia, AS itu 5D25, 24, 50. Dua empat lima puluh. Sedangkan di bawah 566. Jadi totalnya adalah 3016. Sorry, ASO ini 2450. 2450. Sehingga ini AS1 sama dengan ini dikurang ini. Nah, jadi lihat pergeserannya. Jadi AS1 yang diambil tidak lebih besar daripada AS1 yang ada. Jadi ada pergeseran di situ. Beban momen itu bergeser ke tulangan tekan. Bergeser ke tulangan tekan. Jadi ada pergeseran dia ke tulangan tekan karena daya 1981, tetapi yang kita ambil lebih kecil, 1884. Jadi ada pergeseran dia ke arah tulangan tekan. Jadi tidak sepenuhnya diambil ke tulangan tarik, tidak dimaksimalkan. Jadi artinya ketika ini, kemudian ini ada perlu dikontrol ya, perlu dikontrol. Ya, di sini kita menggunakan 5D25. 5D25 ini dengan lebar kita 300, maka kita punya barang B minimum. Ini sama dengan, kalau kita lihat di sini 40 tambah 10. 40 tambah 10. Kemudian kalau tulangan kita 5 satu baris, 525, 5 kali 25. Ada jaraknya di situ 4 kali 25. Baru tambah kemudian sengkang di kanan 10 tambah 40. Nah, ini kondisi lebar minimum kita. Jadi kalau itu kita cari berapa, kita harus punya B kita minimum itu 325 mm. Kalau kita menggunakan 3D25, 325 mm. Sehingga kemudian dengan kondisi seperti ini dibuat dia 2 lapis. Tentu karena tidak boleh dia sendiri, maka 2 dilempar ke atas. 325. Jadi ini sudah kita bahas di minggu lalu. Ini bisa saja menjadi 1 lapis dengan memperbesar. Dia bisa ke 32,
tulangan itu satu lapis. Nah, itu yang harus dikontrol kemudian ketika mengambil tulangan ini. Makanya tingkat kesulitannya cukup lumayan ketika di UAS. Karena perencanaan itu ketika bertulangan rangkap dia harus ada di situ sangat dominan faktor luck di situ. Keberuntungan dan pemahaman bagaimana langkah-langkahnya. Jadi kalau kami di S1 ini berulang kami kerjakan. Jadi itu yang saya lihat tidak ada di mahasiswa sekarang ini. Bahwa soal-soal ini apakah statika, apakah kekuatan bahan, apakah beton, baja, atau kayu, contoh-contoh itu kami kerjakan ulang dia dengan melihat waktu. Itu yang kami lakukan sebelum ujian. Kalau kami hanya ada ujian semester ya, tidak ada ujian mid. Jadi kami pakai speed di situ. Lihat waktu, kami setel dia 1,5 jam, kami kurangi biasanya 10 menit. Jadi kami punya 80 menit. Dengan soal yang sama kami kerjakan ulang. Dengan tutup buku tentunya, hanya diketahui soal, bagaimana langkahnya. Bisa kami kerjakan dengan waktu maksimum 80 menit. Itu yang selalu kami coba. Dan di mahasiswa sekarang ini, tidak mengerti kenapa itu hilang. Itu yang dicoba. Jadi dengan seperti itu, kita tahu dari mana ini. Awalnya memang tidak dapat ketika first trial, percobaan pertama. Jadi kita nggak dapat itu. Malah waktunya itu 2 kali lipat. Tetapi dengan mengetahui, dengan seperti itu kita jadinya kepengen tahu dari mana dan bagaimana cara mempersingkat waktu. Dari mana angka-angka itu dan bagaimana mempersingkat waktu. Sehingga dengan itu gunanya dengan catatan itu. Catatan beton saya itu sampai saya mengajar di tahun kelima masih ada. Kemudian setelah itu saya buang karena sudah ada rencana perubahan peraturan, jadi tidak bisa dipakai lagi. Jadi catatan itu rapi dia. Rapi, di situ sudah ada langkah-langkah yang mempermudah untuk ketika ujian. Karena semua ujian beton, baja, kayu itu open book. Jadi termasuk kalian itu, ini harusnya dari mana datangnya, kenapa bisa seperti ini, itu dicoba. Jadi itu yang bisa membuat speed itu tinggi. Jadi 325, 30, dan di sini akibatnya bergeser dia. Jadi kalau terjadi pergeseran, tinggal gampang saja berapa dia bergeser dia, tinggal menggunakan titik berat, totalnya 5, 2. Kalau dari bawah berarti dia 2/5, kalau dari atas dia 3/5. Tinggal itu cara mencarinya. Sehingga didapat Y sama dengan 52,5. Ini titik berat ini. Ini dari kekuatan bahan. 3 kali 4, 90, luas tulangannya, kan gitu kan. Nah, 3 di bawah, 2 di atas. Nah, ada titik beratnya 62,4, ada 112,5. Itu masalah statika itu. Tapi coba kita lihat dulu. Ini agak ada yang mencurigakan. 40, 10, 50. 50 tambah 25, 75. 75 tambah ini barang pun tak dari mana dia. 40, 10, 50. 50 tambah 12,5. 62,5 ini. Ini bukan 62,4. 50 tambah 10 tambah 12,5, 62,5. Mana 62,4. Kemudian titik berat yang di sini, 50 tambah 10,
40 tambah 10, 50. Tambah 25, 75. Tambah 25, 100. Tambah 12,5, 112,5. Ya, ini 62,5. Bukan 62,4. Jadi dapatnya dia 82,5 dari bawah. Ini 62,5. Kembali dengan menggunakan rumusan yang ada. Ya, nggak ada yang baru. Sama dengan seperti di analisa yang sudah pernah menjadi tugas NEK 3. Tulangan rangkapnya. Kalau dia tadi tulangan tekannya belum meleleh, maka harus memakai model yang pakai persamaan kuadrat. Ini dia sudah meleleh, maka tidak perlu, maka dia ini sudah tarik. Kenapa? Oh, belum meleleh. Tulangan tekan belum meleleh, maka dia harus pakai persamaan kuadrat. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ini sebenarnya harus dicoba dulu. Makanya kita buat dia NEK 4 minggu depan, supaya ada minggu satu lagi untuk sesi bertanya, bagaimana langkah itu kalau bingung gitu. Makanya tidak langsung NEK 4 itu minggu sebelum bengkel. Jadi ada 1 minggu untuk minggu bertanya mengenai materi yang ada minggu ini. Supaya kalian bisa tahu nanti, di latihan itu akan ketahuan dia nanti. Ya, ada pertanyaan? Diam-diam semua ini. Di review ya. Kalau bahan itu di review dia. Bahan itu harus diulang dia hitungannya ya, kerjakan sendiri ya. Jadi catatan statika, kekuatan bahan, atau di kalian namanya apa ya? Mekrek atau analisa strukturnya, mekrek. Itu harus rapi gitu. Jadi harus ada catatan-catatan kecil, memang gitu dia. Ya ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, biar kita akhiri. Lama-lama, kalau nggak ada tambah, dari urutan paling bawah di sini, Anita, Amirah, Juan, Gloria, Cantika, Reski. Nah, apanya, Anita? Kok hidup mati, hidup mati? Ada pertanyaan? Nah, apa Nomi? Pak, Pak, Oi, ini Pak, ulangan yang kita pilih itu memang terserah kita Pak. Kayak gini kan, misalnya ini kan dia pilih 5D25 Pak. ya, Ini AS-nya 2450. ya, Kalau misalnya kita pilih 4D28 dia bisa Pak. bisa, bisa Kalau kita, saja. kalau Ah, misalnya saya pilih 4D28 kan Pak, ah, ya nanti kan B-minnya itu 296. Terus ya, kalau itu dia nanti bisa satu lapis kan Pak. bisa. Kalau satu lapis titik berat ini di skip aja atau tetap dihitung Pak? Titik berat itu kan ditampilkan kan hanya untuk menunjukkan bagaimana cara menghitung. Oh, Sebenarnya kalau sudah bisa kau menghitung titik berat itu, karena ini kan bukan bagian dari beton itu kan, kekuatan bahan dia kan. Nah, jadi kalau tanpa kau lihat aja pun bisa langsung dapat keluar hasilnya 82,5.
no problem gitu. Jadi kalau seperti satu lapis dia kan, kalau udah pakai 28 kan, tinggal 40 tambah 10 tambah 28 per 2, 14. Nah, tinggal dia 50 tambah 14, 64 gitu. Jadi nggak perlu lagi ini, Y ini. Y itu kan hanya untuk mencari D gitu. Bisa? Oh, oke Pak, bisa Pak. Hmm. Makanya di perencanaan itu, ketika di ujian itu, sebenarnya dengan satu soal yang sama pun, bisa kelihatan sebenarnya kerjasama atau tidak. Cuman kita malas berdebat dengan mahasiswa, makanya soalnya dibedakan. Jadi seperti dikatakan Nomi tadi ya, ambilan itu bisa banyak dia. Ambilan itu bisa banyak. Mau tulangan berapa, mau berapa lapis, kemudian koma-komanya akan berbeda gitu. Karena ini akan banyak di sini variabel-variabel yang bisa membedakan. Nah, ada yang mengambil dia seperti Robe ini 4 digit, ada yang mengambil 5 digit, kemudian B-nya diambilnya berapa, dengan soal yang sama sebenarnya. Cuman kalau misalnya ada yang kerja sama dia, semua sama jawabannya, terlalu malas kita untuk berdebat mengenai mana yang curang atau yang tidak kan gitu. Cuman kalau saya, kalau di situ langsung saya matikan satu. Biasanya kalau di new normal ya, kalau di normal ya. Karena kalau di normal kan soal itu sama dia. Ini dibedakan karena daring kan gitu. Nah, jadi banyak di situ faktor yang membuat dia berbeda. Jadi hitungan sepanjang ini dengan perencanaan paling dia bisa sama itu mirip-mirip sampai di menghitung MU2. Paling dia bisa sama sejauh itu. Kalau soalnya seperti ini ya. Tapi kalau dia sudah soalnya B dengan H diambil sendiri ya di sini saja sudah beda. Kau mengambil tulangan berapa gitu. Makanya di situ banyak luck dia kalau perencanaan itu. Jadi kalau ujian struktur baja, struktur beton, struktur kayu yang sudah di ujian semesternya perencanaan, situ banyak faktor lucknya. Jadi susah kalau kita katakan di situ utamanya skill, karena yang dibutuhkan luck. Bagaimana kita mengambil sekali itu, kemudian seperti ini kan kalau kita ambil dia, ini kan suatu luck. Kalau misalnya tiba-tiba kita menghitung, tulangan tekan sudah luluh. Jadi hitungan kita lebih singkat. Nah, tapi di sini ini memang di setel dia tulangan tekan itu belum luluh supaya nampak seperti ini. Tapi kalau kita kan kepengen ini dia tulangan tekan sudah luluh. Nah, sehingga kita ini kurang row aksennya lebih besar dia sehingga kita lebih singkat perhitungannya seperti waktu di NEK 3 kan gitu. Di situ itu luck itu. Jadi kan nggak mungkin kita cari-cari dia luluh atau enggak ketika di ujian itu. Itu udah luck di situ. Terambil kita tulangan, ya row-nya lebih besar, tulangan tekannya sudah luluh, ya alhamdulillah gitu. Lebih singkat perhitungan kita kan gitu. Nggak perlu pakai rumus ABC kan gitu. Jadi banyak faktor luck di situ. Itu perencanaan itu. Yang lain? Evi, ini ketua mana nih? Nggak nampak. Jovi? Jovi kosong. Hmm, hilang ketuanya. Absensi di si Padi jangan lupa ya. Hmm. Ada pertanyaan yang lain? Nanti ada sesi yang 1 minggu lagi untuk sesi kisi-kisi itu. Dari situ bisa ditanyakan mengenai perencanaan itu. Nanti ketika mengerjakan di latihan nanti NEK 4,
di NK 4 itu. Ketika di sini masih dia tulangan tunggal saja untuk perencanaannya. Nah, nanti di sini sudah mulai banyak juga pertanyaan itu. Nah, tulangan tunggal. Jadi di sini pun nanti nampak sebenarnya kalau sengaja saya hapuskan di sini nomor 5, tugas itu mandiri, saya hapuskan. Karena saya yakin akan kerjasama. Karena kalau dibuat dia mandiri, ya hancur-hancuran nih. Akan nampak langsung dia. Nah, akan nampak langsung dia seperti di sini, dia merencanakan di sini, ini murni perencanaan ini. Tidak ada B, tidak ada D, tidak ada di aksen. Di sini baru kemudian diberikan. Jadi nanti di sini aja nanti akan, kalau serius nanti kalau memang dikerjakan sendiri akan ada pertanyaan. Untuk penampar rangkapnya di sini masih menghitung momen rencana aja, momen nominalnya saja. Nanti perencanaannya di ujian akhir semester. Nah, ada pertanyaan lain? Hmm. Dari mewakili kelas, Juan, Daniel. Nah, si Juan. Ya, Pak. Walaupun di WA lama kali respon tadi. Gimana, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nah, memang kalau dari kau selalu nggak ada pertanyaan. Ya udah bisa kita akhir ini. Karena akan begini-gini aja nih. Dari tahun-tahun lalu seperti itu juga. Nanti setelah ngerjakan dia baru paham gitu. Saya harapkan di minggu 11, 12, 14 nanti pertemuan terakhir kita di perkuliahan ini untuk semester ini. Sebelum kalian bengkel di minggu 15 dan menutup semua perkuliahan sebenarnya minggu 14 itu untuk kelas kalian karena kalian langsung bengkel 4 minggu. Nah, tinggal nanti keputusannya kalian bengkel itu apakah minggu 15 itu kalau dibatalkan cuti bersama, maka akan tahun ini juga kan minggu ke-15-nya. Tapi kalau jadi cuti bersama yang mulai tanggal 24 sampai tanggal 4 lagi kita masuk, 4 Januari, maka tahun depan kan baru mulai bengkelnya kan gitu. Paling kan kena, ada di situ kena 2 hari ya, ada bengkelnya di sini. Di minggu sini ada kena dia 21, 22, 23. Itu aja bengkelnya yang kena. Tapi kalau memang cuti bersama dibatalkan karena meledak ini COVID, maka kalian akan masuk juga di, cuman bengkel kalian terpotong itu. Akan masuk juga tanggal di 28, 29. Lebih cepat dia Sunday, Monday. Ya, 28, 29. Jadi ada 1 minggu lagi yang kalian ke tahun depan. Masih menunggu kita apakah cuti bersama jadi atau tidak. Belum ada keputusan. Tinggal itu saja nanti. Jadi ada lebih cepat kita seminggu. Oke, kalau tidak ada, kita hari perkuliahan ini. Saya juga mau store muka ke kampus dulu. Terima kasih, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.